Pura-pura hilang ingatan. Bos tampan kaya ini terpikat hatinya oleh gadis cantik berkerudung yang merawatnya di gubuk. Kehidupan yang terpisah. Pagi itu, kota masih diselimuti kabut tipis. Gedung-gedung pencakar langit mencakar langit biru, memantulkan cahaya matahari yang baru muncul. Di salah satu lantai tertinggi, Elvano Dirgantara menatap keluar jendela kantornya. Jas hitam rapi menempel sempurna di tubuhnya, sepatu kulit hitam bersinar, dan meja kerjanya penuh dokumen kontrak dan laporan keuangan. Sebagai CEO muda, Elvano dikenal karena kecerdasannya yang brilian dan keputusan bisnisnya yang tak kenal kompromi. Di usia 29, ia sudah menguasai hampir seluruh lini perusahaan teknologi keluarganya. Namun, di balik tatapan dingin dan aura kekuasaan itu, terselip rasa kosong yang tak bisa dihapus oleh gemerlap kemewahan. Setiap pagi, ritualnya sama: kopi hitam pekat, melihat laporan saham, mengatur jadwal rapat, dan menandatangani kontrak. Kehidupannya terlihat sempurna bagi dunia luar, tapi bagi Elvano, hidupnya seperti rumah kaca, bersih, rapih, tapi hampa. Ia jarang tersenyum, jarang tertawa, dan jarang merasakan kedekatan manusia. Kecewa atau pengkhianatan bisnis tak lagi mengejutkan, karena ia sudah terbiasa. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kota, di gubuk kecil yang berdiri di tepi hutan, Salma Keisha memulai harinya dengan cara yang sama sekali berbeda. Udara pagi masih segar, wangi tanah basah dari embun menempel di daun, dan suara burung saling bersahutan di antara pepohonan. Salma mengenakan kerudung sederhana, menggulung lengan bajunya, dan memulai aktivitas hariannya, memberi makan ayam, menyiram tanaman, dan menjahit pakaian yang diterimanya dari pesanan tetangga kota. Gubuk itu kecil tapi hangat, penuh dengan hasil kerja tangan Salma sendiri, tirai yang dijahit rapi, pot-pot tanaman di setiap sudut, dan beberapa baju yang dijemur di tali jemuran. Hidupnya sederhana, bahkan serba kekurangan, tapi setiap hal di sana dikerjakan dengan hati. Tidak ada tekanan kontrak, tidak ada rapat yang menunggu, dan tidak ada dunia yang menuntut ia menjadi seseorang yang bukan dirinya. Salma pernah membayangkan bagaimana rasanya hidup di kota besar. Gedung tinggi, lampu neon, orang-orang berjas tergesa-gesa. Tapi ia tahu, kehidupan itu bukan untuknya. Baginya, bahagia adalah saat ia bisa menanam benih dan melihatnya tumbuh, menempelkan jarum dan benang pada kain, atau sekadar duduk di beranda sambil menikmati udara pagi. Di dua dunia yang berbeda itu, Elvano dan Salma menjalani hidup masing-masing. Satu dengan kemewahan yang penuh tekanan dan kesepian. Satu dengan kesederhanaan yang penuh ketulusan dan kedamaian. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa takdir akan segera menautkan kehidupan mereka. Di gubuk kecil itu, di tengah hutan yang sunyi, ketika jalan yang dilalui Elvano membawa kehancuran sekaligus awal baru yang tak pernah mereka duga. Kesepian di balik kekayaan. Di balik jendela kaca tebal lantai 35, Elvano Dirgantara menatap ke arah kota yang tak pernah tidur. Jalan-jalan padat, lampu lalu lintas yang berkelap-kelip, mobil-mobil mewah yang berlalu lalang, semuanya tampak kecil dari sini, seperti mainan dalam kotak besar. Namun, tidak ada satupun yang mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Hari itu, meja kerjanya dipenuhi dokumen, laporan laba rugi, kontrak baru, dan pesan masuk dari para investor yang menuntut hasil instan. Timnya bergerak cepat, mengantisipasi setiap langkah pesaing. Tapi Elvano tahu, di balik semua itu, tersimpan dunia yang kejam. Pengkhianatan bisa datang dari rekan paling dekat, keputusan yang salah bisa menimbulkan kerugian miliaran, dan kepercayaan seringkali hanyalah topeng yang mudah dicabut. Ia memegang cangkir kopi hitam, menyesapnya perlahan, dan menatap keluar jendela lagi. Semua kekayaan, semua jabatan, semua pujian yang ia terima, rasanya seperti benda mati, tidak memberi kebahagiaan.
Bahkan tawa ringan para eksekutif di kantornya terdengar hambar, seperti suara yang direkam. Apakah ini yang disebut sukses? Gumamnya dalam hati. Jika sukses membuatku merasa sendirian di tengah lautan orang, apakah ini benar-benar sukses? Ia mengingat masa-masa kecilnya, ketika masih bebas berlari di halaman rumah keluarga. Saat itu, dunia sederhana, penuh tawa, tanpa tekanan target bisnis atau kontrak yang menjerat. Kini, segala sesuatu terasa seperti gelang yang mengekang. Dan meski orang-orang memandangnya dengan kagum atau takut, ia tahu, tidak ada yang benar-benar memahami hatinya. Di malam hari, apartemen penthouse-nya tampak sunyi. Lampu kota berkilauan di bawah, menciptakan ilusi kehidupan di luar sana. Namun, setiap langkahnya di lantai marmer terasa kosong. Telepon berdering, asisten menunggu laporan, pesan masuk dari investor menumpuk. Semua tuntutan itu hanyalah pengingat bahwa ia tidak boleh lemah, tidak boleh lengah. Dan di saat-saat itu, Elvano menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia merindukan ketenangan, kesederhanaan, dan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Ia merindukan hidup yang normal. Namun ia tak tahu bahwa kesempatan itu akan datang dari tempat yang paling tidak ia duga. Dari gubuk kecil di pinggir hutan, seorang gadis dengan kerudung sederhana, yang menjalani hidup dengan cara yang begitu berbeda dari dunia Elvano. Hidupnya yang polos, penuh ketulusan, akan segera menabrak dunia Elvano yang teratur tapi hampa. Kesepian itu, yang selama ini menjadi teman bisu Elvano, akan menjadi titik awal sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perjalanan yang akan membuatnya merasakan kebahagiaan sejati, dan jatuh hati pada seseorang yang bahkan tak mengenal dunia yang ia tinggali. Pagi yang tenang di gubuk. Mentari pagi baru saja menyentuh puncak pepohonan ketika burung-burung mulai berkicau riang di sekitar gubuk kecil itu. Salma Keisha membuka matanya perlahan, menarik nafas dalam-dalam, dan menatap langit biru dari jendela kayu gubuk. Udara pagi masih segar, membawa aroma tanah basah dan daun yang terguyur embun. Salma memulai hari dengan doa singkat di sudut gubuknya. Tangannya bersatu, mata terpejam, dan ia mengucap syukur atas segala hal sederhana yang dimilikinya. Makanan hari ini, kesehatan, dan kesempatan untuk menjalani hidup dengan ketulusan. Bagi Salma, setiap doa bukan sekadar rutinitas, tapi pengingat akan hidup yang penuh rasa syukur meski tak memiliki harta berlimpah. Setelah itu, ia berganti pakaian sederhana, mengikat kerudungnya dengan rapi, dan mulai menata gubuk. Ia memeriksa pot-pot tanaman yang baru ditanam kemarin, menyiram dengan air dari sumur, sambil merapikan beberapa daun kering yang gugur. Beberapa ayam berkokok, berjalan di halaman kecil, menunggu untuk diberi makan. Dengan gerakan yang lembut namun terampil, Salma menabur biji pakan ke tanah. Pagi itu, Salma juga menyiapkan jahitan untuk beberapa pesanan tetangga. Jarum dan benang menjadi teman setia, sementara tangannya bekerja dengan ritme yang tenang. Setiap jahitan adalah wujud kesabaran dan ketelatenannya. Meski sederhana, hidupnya terasa lengkap. Ia menemukan kebahagiaan di hal-hal kecil, aroma tanah yang diguyur hujan, suara ayam berkokok, hembusan angin di wajah, dan senyum yang muncul saat melihat tanaman tumbuh. Salma tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah drastis. Gubuk kecilnya, yang selama ini menjadi tempat aman dan penuh ketenangan, suatu hari akan menjadi saksi pertemuan dengan seorang pria asing. Pria itu datang dari dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh kekuasaan, kemewahan, dan rahasia yang tersembunyi di balik senyum dinginnya. Namun hari itu, pagi tetap tenang. Salma menatap langit biru, tersenyum pada dirinya sendiri, dan melanjutkan aktivitasnya. Tidak ada tanda bahwa takdir sedang menyiapkan kejadian yang akan merubah hidupnya selamanya. Hidupnya tetap sederhana, damai, dan penuh ketulusan, setidaknya untuk saat ini. Dan di suatu tempat jauh dari gubuk, Elvano Dirgantara sedang menatap kota dari jendela kantornya, merasa hampa,
tanpa menyadari bahwa hidupnya akan segera bertemu dengan dunia Salma yang penuh kehangatan. Dua dunia yang kontras ini akan segera saling bertabrakan, menandai awal dari sebuah kisah yang tak pernah mereka duga. Pertemuan takdir di jalan hutan. Matahari pagi belum sepenuhnya naik, tapi kabut tipis sudah menyelimuti jalanan hutan yang sepi. Jalan beraspal sempit itu berliku-liku di antara pepohonan tinggi, dan hanya sesekali terdengar suara burung hutan atau angin yang berdesir di antara dedaunan. Di jalan itu, sebuah mobil mewah hitam meluncur cepat. Elvano Dirgantara berada di balik kemudi, matanya fokus pada jalan, pikirannya tersibak oleh rapat dan kontrak yang belum terselesaikan. Tiba-tiba, sebuah tikungan tajam muncul tanpa peringatan. Lantai mobil licin karena hujan semalam, dan refleksnya sedikit terlambat. Roda mobil tergelincir, dan dengan suara deru yang menakutkan, mobil itu kehilangan kendali. Ban berdecit, mobil bergoyang, dan akhirnya menabrak pohon di pinggir jalan. Elvano terlempar ke depan, sabuk pengaman menahan tubuhnya, tapi kepalanya terbentur ringan di dashboard. Nafasnya tersengal, dan pandangan mulai berkunang-kunang. Detak jantungnya memacu, tubuhnya gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dunia yang biasa ia kuasai menjadi rapuh dan tak terkendali. Tak jauh dari situ, di gubuk kecilnya, Salma Keisha sedang menyiram tanaman ketika terdengar suara gemuruh yang tidak biasa. Intuisi membuatnya berlari ke arah jalan hutan, dan di tengah kabut, ia melihat mobil terbalik di tepi jalan. Tanpa ragu, ia berlari lebih cepat, hatinya berdetak kencang. Elvano sudah keluar dari mobil dengan susah payah, tubuhnya terluka, baju dan jasnya robek di beberapa bagian. Pandangan matanya kosong, namun ada secercah kesadaran bahwa ia perlu pertolongan. Saat Salma muncul, terlihat dengan kerudung sederhana dan wajah yang penuh kepedulian, ia tidak menuntut apapun, hanya menatapnya, seolah tahu bahwa ia harus segera dibantu. Pak, apa Anda baik-baik saja?" Suara Salma lembut tapi tegas. Elvano mengerjap, mencoba fokus. Ia merasa asing di hadapan gadis ini. Dunia mewah, kantor, gedung tinggi, semua seolah hilang dari ingatan sejenak. Hanya ada Salma, gadis yang tak dikenalnya, tapi yang kini menolongnya dengan ketulusan. Dengan sedikit bantuan, Salma membimbing Elvano ke gubuknya yang tidak jauh dari jalan. Setiap langkah terasa aneh bagi Elvano, tubuhnya lemah. Luka-luka mengingatkannya pada kematian yang nyaris menjemput, tapi hatinya merasa hangat oleh perhatian gadis ini. Gubuk itu sederhana, dinding kayu, tirai tipis, beberapa pot tanaman, dan aroma tanah basah yang menenangkan. Salma menuntun Elvano ke kursi, membersihkan darah di luka-lukanya, dan mulai merawatnya dengan penuh ketelitian. "Tenang saja, saya akan merawat Anda," kata Salma. Suaranya lembut tapi mantap. Elvano hanya bisa menatapnya. Di tengah rasa sakit dan bingungnya, ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa aman. Dunia yang selama ini dipenuhi ambisi dan pengkhianatan seakan sirna sejenak, digantikan oleh ketenangan yang aneh tapi menenangkan. Dan disitulah, di gubuk sederhana di tepi hutan, dua dunia yang sangat berbeda bertemu untuk pertama kali. Takdir mulai menulis bab baru bagi mereka, sebuah bab yang akan mengubah kehidupan Elvano dan Salma selamanya. Lelaki tak sadar di pinggir jalan. Kabut pagi masih menyelimuti jalan hutan, membuat suasana terasa hening dan sepi. Setiap langkah terdengar jelas di antara pepohonan, dan aroma tanah basah dari hujan semalam masih tercium di udara. Salma Keisha berjalan cepat. Hatinya berdebar-debar setelah mendengar suara gemuruh di tikungan sempit tadi. Nalurinya memberitahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Di tikungan jalan itu, ia melihat sebuah mobil mewah terguling di tepi jalan. Asap tipis keluar dari kap mesin, dan kaca depan pecah, memantulkan sinar matahari pagi yang mulai muncul. Jantung Salma berdegup kencang. Ia berlari lebih cepat, menahan napas, dan akhirnya menemukan sosok seorang pria tergeletak di tanah. Jasnya robek,
Darah mengalir di beberapa luka, dan matanya tertutup rapat. "Pak! Pak, tolong bangun!" seru Salma sambil menunduk, memeriksa kondisinya. Pria itu tidak bergerak. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal, dan keringat dingin menetes di pelipisnya. Salma tahu ia harus segera bertindak. Tanpa ragu, ia menyingkirkan beberapa pecahan kaca dari sekitarnya dan menggendong pria itu ke gubuknya, menggunakan kekuatan yang ia tidak tahu dari mana datangnya. Setibanya di gubuk, Salma menurunkannya dengan hati-hati ke kursi kayu. Ia mengambil kain bersih untuk menekan luka-lukanya dan menyiapkan air hangat untuk membersihkan darah yang menempel. Hatinya berdetak cepat, tapi matanya fokus. Setiap gerakan dilakukan dengan ketelitian, karena ia sadar bahwa nyawa pria ini mungkin tergantung pada ketenangannya. Sesekali ia menatap wajah pria itu, tampan, meski wajahnya penuh luka dan kotoran. Ada aura yang berbeda, seolah ia bukan orang biasa. Tapi Salma tidak peduli siapa dia. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawanya. Beberapa menit berlalu, dan pria itu mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Napasnya tersengal, matanya berkedip perlahan, namun pandangannya masih kosong, seolah mencari sesuatu yang tak ia ingat. "Di mana, saya?" Suara pria itu parau, lemah, hampir tak terdengar. Salma menggeleng, mencoba tersenyum meski hatinya cemas. "Tidak apa-apa, Pak. Tenang saja. Saya akan merawat Anda." Pria itu menutup mata lagi, menyerahkan dirinya pada ketulusan Salma. Ia tidak tahu siapa gadis ini, mengapa ia peduli, atau kemana dunia yang biasa ia kenal telah pergi. Yang ia rasakan hanyalah kehangatan yang aneh dan rasa aman yang belum pernah ia alami sebelumnya. Salma menatapnya, menyadari bahwa lelaki ini membawa aura yang kuat, tapi rapuh di saat bersamaan. Ada sesuatu dalam diri Elvano yang membuatnya ingin tetap berada di sisinya, menjaga dan merawatnya, meski mereka baru bertemu. Di gubuk kecil itu, di tepi hutan yang sepi, kisah mereka mulai terbentuk. Dua dunia yang berbeda, kemewahan yang dingin dan kesederhanaan yang hangat, telah bertabrakan, menandai awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Membawa orang asing ke gubuk. Udara pagi di hutan terasa dingin dan lembab. Namun hati Salma ke Isya terasa lebih panas karena kekhawatiran. Sosok pria yang tergeletak di tanah tadi masih terbayang di matanya. Jas robek, luka-luka di wajah dan tangannya, serta napas tersengal yang membuat hatinya tercekik. Ia menelan ludah dan menghela napas panjang. Bagaimana ini? Dia terluka parah, gumam Salma dalam hati. Rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Meski tidak tahu siapa pria itu, instingnya mengatakan bahwa ia harus menolongnya. Perlahan, Salma menggendong pria itu dengan hati-hati, menghindari bagian yang terluka, dan berjalan melewati jalan setapak yang sempit menuju gubuknya. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadnya lebih kuat. Setibanya di gubuk, Salma menurunkannya di kursi kayu yang paling kokoh. Ia mengambil kain bersih, membasahi dengan air hangat, dan mulai membersihkan darah yang menempel di wajah dan tangannya. Pria itu tidak bergerak, matanya tertutup rapat, dan napasnya berat. Salma menarik napas panjang. "Tenang saja. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda," katanya lirih. Di sudut gubuk, aroma tanah basah dan kayu tua bercampur dengan bau kain yang baru dicuci. Suasana sederhana itu, yang biasanya menenangkan Salma, kini terasa penuh ketegangan. Namun ia tetap tenang, karena ia tahu panik tidak akan membantu siapapun. Ia mengganti pakaian robek pria itu dengan handuk bersih seadanya, membersihkan luka-lukanya, dan membalutnya dengan perban sederhana. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Sekalipun ia lelah, tidak ada keraguan dalam matanya. Pria itu mulai menggerakkan tangannya lemah, matanya berkedip, mencoba membuka kelopak matanya. "Di mana, saya?" Suaranya parau dan lemah. Salma tersenyum tipis, menunduk. "Tidak apa-apa.
Anda aman di sini. Istirahat saja. Nanti saya akan merawat Anda. Ada rasa aneh yang muncul di hati Salma, sebuah ketertarikan halus yang tidak bisa dijelaskan. Pria ini tampak kuat dan tegas, tapi saat ia terbaring lemah di hadapannya, ada kerentanan yang membuat Salma ingin terus menjaga dan melindunginya. Sejenak, gubuk yang sederhana itu berubah menjadi dunia lain, dunia di mana ketulusan, kepedulian, dan kasih sayang menjadi bahasa yang cukup untuk menjalin ikatan. Di sana, tak ada kekuasaan, tak ada ambisi, hanya manusia yang saling membutuhkan. Salma menarik selimut tipis menutupi tubuh pria itu, memastikan ia tetap hangat. Hatinya tenang, meski penuh pertanyaan. Siapakah lelaki ini? Mengapa ia sendirian di jalan hutan? Dan apakah dunia luar akan mencarinya? Namun untuk saat ini, semua pertanyaan itu ditinggalkan. Yang penting adalah satu hal, merawat orang asing ini dengan ketulusan hati, dan membiarkan nasib menuntun langkah mereka ke arah yang belum diketahui. Di gubuk kecil itu, di tepi hutan yang sunyi, babak baru dalam hidup Salma dan Elvano Dirgantara mulai ditulis. Dunia mereka yang berbeda bertabrakan, dan sebuah ikatan yang tak terduga mulai terbentuk. Di balik ketidakpastian, rasa iba telah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran yang hilang. Sinar matahari menembus jendela gubuk, menari di dinding kayu yang sederhana. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan bunga liar di halaman kecil. Di kursi kayu, tubuh Elvano Dirgantara bergerak perlahan. Matanya berkedip, kesadaran mulai kembali, dan rasa sakit dari luka-lukanya menyeruak tajam. Ia menarik napas panjang, merasakan setiap tegangan di ototnya, dan melihat gadis yang duduk di depannya, Salma Keisha. Rambutnya tertutup kerudung, wajahnya lembut, mata yang hangat menatap penuh perhatian. Di tangannya masih ada kain yang baru digunakan untuk membersihkan darah Elvano. Elvano menatap sekeliling gubuk, mencoba mengingat apa yang terjadi. Ingatan tentang mobil, tikungan tajam, dan hujan semalam mulai kembali. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena luka, tapi karena kesadaran akan satu hal yang lebih menakutkan, ancaman yang mengintai hidupnya. Ia tahu dunia luar tidak aman. Di balik gemerlap kota dan kesuksesan bisnisnya, ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya, orang-orang yang akan mengambil kesempatan dari kelemahannya. Jika ia kembali ke dunia itu dalam keadaan lemah atau terlihat rentan, bahaya akan datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Elvano menatap Salma yang sibuk merapikan gubuk, dan pikirannya mulai bekerja. Ia sadar satu hal, di dunia ini, di gubuk sederhana ini, ia tidak dikenal. Tidak ada ancaman, tidak ada mata yang mengawasi, tidak ada dunia yang menuntutnya. Ia bisa menjadi orang lain, sementara waktu, dan itu bisa menyelamatkan hidupnya. Dengan suara serak tapi tenang, ia berbicara, mencoba menyesuaikan nada agar terdengar bingung dan lemah. Ah, di mana, saya? Siapa saya? Salma menatapnya kaget, namun tetap tenang. Tidak apa-apa, tenang saja, Anda aman di sini. Istirahat dulu. Elvano menutup mata lagi, memaksa dirinya terlihat kebingungan, mengamati bagaimana Salma merawatnya dengan ketulusan. Setiap tindakan gadis itu menguatkan keputusan dalam hatinya. Dengan berpura-pura hilang ingatan, ia tidak hanya melindungi diri dari bahaya dunia luar, tapi juga mendapatkan waktu untuk memahami sesuatu yang selama ini asing baginya. Hidup yang sederhana, kehangatan, dan perhatian tanpa pamrih. Di balik kepura-puraannya, Elvano mulai merasakan sesuatu yang jarang ia alami, ketenangan. Dunia yang biasanya dipenuhi tekanan dan pengkhianatan kini terasa jauh, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman, bahkan nyaman. Namun di sudut hatinya, ada sedikit rasa bersalah. Ia menyadari bahwa kebohongan ini bisa menjadi jembatan atau jurang. Salma merawatnya dengan tulus, tanpa pamrih, sementara ia berpura-pura. Tapi untuk saat ini,
Itu adalah satu-satunya cara ia bisa tetap hidup dan tetap dekat dengan gadis ini tanpa membahayakan dirinya. Di gubuk kecil itu, di antara aroma tanah basah dan sinar matahari pagi, kesadaran Elvano yang hilang menjadi awal dari strategi yang akan membentuk hidupnya selamanya. Dunia luar menunggu, tapi untuk saat ini, dunia sederhana Salma adalah perlindungannya. Dan mungkin, tanpa ia sadari, awal dari hati yang mulai terbuka. Nama yang asing. Gubuk kecil itu sunyi. Hanya terdengar desiran angin yang menembus celah-celah kayu dan kicauan burung dari pepohonan di luar. Salma Keisha duduk di kursi kayu, menatap pria di depannya dengan penuh perhatian. Elvano Dirgantara masih terlihat lemah. Jas robeknya menggantung di bahu, dan luka-luka di tangannya membuatnya berhati-hati dalam setiap gerakan. Salma mengangkat gelas berisi air hangat, memberikannya perlahan. "Minum dulu. Ini akan membantu," katanya lembut. Elvano menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia meneguk perlahan, lalu menatap Salma dengan pandangan kosong. Dalam hatinya, ia merasakan ketegangan aneh. Ia harus memastikan aktingnya sempurna. Dunia luar mungkin mengintai, dan kebohongan ini satu-satunya cara untuk tetap aman. Salma menatapnya, ragu tapi penasaran. "Kalau boleh tahu, siapa nama Anda, Pak?" Elvano menelan ludah, memikirkan jawaban dengan cepat. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan ekspresi bingung yang tulus. "Nama? Aku tidak ingat," jawabnya. Suaranya serak tapi terdengar lemah dan pasrah. Salma terdiam sejenak. Matanya melebar. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi juga melihat kelemahan dan ketulusan di wajah pria ini. "Tidak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting sekarang, Anda aman dan bisa istirahat," katanya, menenangkan dirinya sendiri sekaligus pria di hadapannya. Elvano menunduk sedikit, menahan napasnya. Setiap gerakan kecil, setiap keraguan Salma, adalah sinyal bahwa aktingnya berhasil. Dengan berpura-pura tidak mengenal dirinya sendiri, ia membeli waktu. Waktu untuk menilai situasi, untuk menilai gadis ini, dan untuk merasakan dunia yang berbeda, dunia yang jauh dari tekanan dan pengkhianatan yang selalu mengikutinya. Hari itu, gubuk kecil itu menjadi dunia mereka sendiri. Salma terus merawatnya, membersihkan luka-lukanya, menyiapkan makanan sederhana, dan berbicara dengan lembut, seolah ingin memahami sosok asing ini. Sementara Elvano, meski berpura-pura lupa, mulai merasakan sesuatu yang jarang ia alami. Rasa nyaman, aman, dan perlahan tertarik pada gadis yang peduli padanya tanpa pamrih. Ketika malam mulai turun, cahaya matahari terakhir menembus celah jendela, menyoroti wajah Elvano yang tampak rapuh namun mempesona. Ia sadar satu hal, kebohongan ini bukan hanya strategi, tapi juga awal dari sesuatu yang tidak ia duga. Perasaan yang tumbuh perlahan di hatinya, perasaan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di gubuk kecil itu, dengan nama yang masih asing bagi Salma, dunia Elvano yang selama ini penuh kekuasaan dan kesepian mulai bertemu dengan dunia sederhana yang hangat, menandai awal dari perjalanan yang akan menautkan mereka selamanya. Hari pertama bersama. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah kayu gubuk, menyoroti debu-debu halus yang menari di udara. Suara burung hutan terdengar jelas, seolah menyambut hari baru. Salma Keisha sudah bangun lebih dulu, menyiapkan air hangat dan peralatan sederhana untuk membersihkan luka-luka Elvano Dirgantara. Elvano masih duduk di kursi, tubuhnya lemah, jasnya kusut, wajahnya penuh bekas luka. Ia memandang gadis di depannya dengan mata yang belum sepenuhnya jernih. Namun ada rasa nyaman yang sulit diungkapkan. Ia menyadari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak terburu-buru, tidak dihakimi, dan tidak dikejar oleh dunia yang penuh tekanan. Salma mulai membersihkan luka-luka di tangannya dengan kain basah. Gerakannya lembut namun tegas. Setiap kali Elvano menahan rasa sakit, Salma menatapnya dan tersenyum tipis. "Tenang saja, jangan khawatir. Ini akan segera sembuh,"
katanya. Suaranya lembut, menenangkan, seperti mantra yang membuat hati Elvano sedikit rileks. Elvano menatap gadis itu dengan rasa kagum. Kamu, benar-benar, sabar, ucapnya. Suaranya parau. Salma menggeleng. Bukan sabar, hanya melakukan hal yang benar. Kita harus saling menolong, bukan? Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama dengan ritme sederhana. Salma menyiapkan makanan, membersihkan gubuk, dan merawat luka-lukanya. Sementara Elvano, meski lemah, mulai membantu hal-hal kecil, memindahkan pot tanaman, menata kursi, dan mengambil air dari sumur. Ia tersadar bahwa pekerjaan sederhana itu memberi rasa puas yang selama ini tidak ia rasakan di kantor atau di gedung-gedung tinggi. Di sela-sela pekerjaan, Salma berbicara ringan, menanyakan tentang rasa sakitnya, bagaimana perasaannya, dan apa yang ia butuhkan. Elvano menjawab dengan pelan, terkadang menatap kosong karena berpura-pura bingung, namun hatinya mulai terbuka terhadap ketulusan gadis ini. Mereka tertawa ringan ketika air tumpah saat Elvano mencoba membantu menimba air, dan Salma menepuk tangannya. Hati-hati, jangan sampai jatuh, katanya sambil tersenyum. Tawa mereka terdengar hangat, seolah memecah kesunyian hutan yang selama ini hening. Hari itu, gubuk kecil itu menjadi dunia mereka sendiri, dunia tanpa ambisi, tanpa tekanan bisnis, hanya dua orang yang saling bekerja sama, saling memperhatikan, dan mulai merasakan kedekatan yang alami. Elvano menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Kebahagiaan bisa sesederhana ini. Kehangatan dan perhatian tulus dari seseorang yang peduli, tanpa motif atau pamrih, bisa mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan meski dikelilingi harta dan kemewahan. Ketika matahari mulai condong ke barat, Salma duduk di depan Elvano, menyerahkan segelas teh hangat. Minumlah, ini akan membuatmu lebih tenang, katanya lembut. Elvano meneguk teh itu, menutup mata sejenak, dan dalam hati ia berpikir, mungkin, dunia yang sederhana ini, adalah tempat yang selama ini kucari tanpa sadar. Hari pertama mereka bersama tidak hanya merawat luka fisik, tapi juga membuka luka hati yang tersembunyi. Di gubuk kecil itu, di tengah hutan yang sepi, benih kedekatan mulai tumbuh, benih yang kelak akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan tak terduga. Kehidupan sederhana. Pagi itu, matahari menembus selap pepohonan, menciptakan garis cahaya yang hangat di lantai kayu gubuk. Udara hutan masih segar, beraroma tanah basah dan dedaunan. Elvano dirgantara menarik napas panjang, merasakan dinginnya udara pagi di paru-parunya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa terburu-buru atau tertekan. Salma sudah mulai sibuk di dapur kecil. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sayur rebus, dan teh hangat dalam cangkir keramik yang sedikit retak. Elvano, yang biasanya terbiasa mengatur jadwal rapat dan memimpin rapat bisnis, kini diberi tugas yang sederhana, menimba air dari sumur. Dengan ember di tangan, Elvano menuruni anak tangga gubuk, merasakan tanah lembab di bawah kakinya. Setiap langkah terasa asing dan melelahkan bagi tubuh yang terbiasa berada di kursi kantor. Tapi ada kepuasan aneh yang muncul saat air sumur penuh ditarik ke permukaan. Salma tersenyum melihatnya, sedikit menyemangati. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, kata Salma sambil menata meja. Elvano tersenyum samar. Ini lebih sulit dari yang kukira, ujarnya, menahan tawa. Setelah menimba air, ia membantu Salma di dapur. Bersama-sama mereka mencuci sayuran, memotong bumbu, dan menyiapkan sarapan. Setiap gerakan sederhana itu membuat Elvano tersadar akan sesuatu. Selama ini, hidupnya dipenuhi tekanan dan ambisi, tapi jarang sekali ia merasakan kepuasan dari hal-hal kecil. Aroma sayur yang sedang direbus, bunyi air mengalir, dan canda ringan Salma membuat dunia seolah melambat dan menjadi hangat. Tak hanya itu, Elvano juga membersihkan gubuk, menyapu lantai, menata kursi, dan merapikan beberapa pot tanaman yang miring. Keringat menetes di dahinya,
Tangannya lecet di beberapa bagian, namun ada rasa bangga yang muncul. Ia mulai menyadari bahwa kerja keras yang tulus tidak selalu tentang uang atau kekuasaan. Kadang, itu hanyalah tentang menjaga sesuatu tetap hidup, menjaga rumah tetap rapi, dan peduli pada orang lain. Salma menatapnya dengan mata lembut, tersenyum. "Kamu semakin terbiasa, ya," katanya ringan. Elvano menatapnya, sedikit tersipu. "Ya, rasanya damai," jawabnya, suara rendah tapi jujur. Hari itu mereka tertawa bersama saat ember air tumpah, saling bercanda ketika sayuran jatuh ke lantai, dan berbagi canda sederhana yang tak pernah Elvano rasakan di kota. Rutinitas sederhana itu, yang bagi orang lain mungkin membosankan, kini terasa penuh makna. Setiap tugas kecil menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu tentang ambisi dan kemewahan. Kadang, kebahagiaan hadir dalam bentuk hal-hal yang paling sederhana. Di gubuk kecil itu, di tepi hutan yang sepi, Elvano mulai memahami sesuatu yang selama ini ia lupakan. Damai bisa ditemukan bukan di puncak gedung atau dalam angka-angka kontrak, tapi dalam senyum tulus, teh hangat di pagi hari, dan kerjasama sederhana dengan seseorang yang peduli padamu tanpa pamrih. Dan di saat itu, di antara aroma tanah basah dan suara burung hutan, benih ketertarikan mulai tumbuh. Dunia mereka yang berbeda, kemewahan dan kesederhanaan, sedikit demi sedikit saling menyatu, membentuk ikatan yang lebih dari sekadar bantuan atau kebetulan. Dunia baru yang sunyi. Hutan pagi itu begitu hening. Hanya terdengar suara burung yang berkicau dan dedaunan yang bergesekan karena hembusan angin ringan. Udara segar menembus paru-paru Elvano Dirgantara, membuatnya menutup mata sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada suara mobil, tidak ada deru gedung tinggi, tidak ada desakan investor atau rapat yang menunggu. Hanya kesunyian dan ketenangan. Ia duduk di beranda gubuk, menatap pepohonan yang menjulang tinggi, batangnya kokoh dan daunnya menari di bawah sinar matahari pagi. Setiap detik yang berlalu terasa lambat, memberi ruang bagi pikirannya untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia kota yang selama ini membelenggu. Ia merasakan ketenangan yang selama ini tak pernah ia alami di gedung-gedung tinggi atau apartemen mewah. Salma sedang di halaman, menyiram tanaman dengan lembut. Ia tersenyum saat melihat Elvano menatap sekeliling dengan mata yang seakan baru pertama kali melihat dunia seperti ini. "Bagaimana rasanya?" tanyanya. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Elvano tersenyum tipis. Matanya masih menatap pepohonan. "Damai. Belum pernah aku merasa seperti ini," jawabnya. Suaranya rendah namun tulus. Setiap bunyi hutan, suara air dari sungai kecil yang mengalir di dekat gubuk, desiran angin, atau kicauan burung, terasa seperti musik yang menenangkan jiwa. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya di kota hanyalah rutinitas yang menuntut kesempurnaan, tanpa pernah memberinya waktu untuk merasakan apa itu tenang atau puas. Salma mendekat dan duduk di sampingnya. "Dunia kota memang keras, tapi di sini, kita bisa bernapas tanpa tekanan. Kita hanya fokus pada hari ini," katanya, menatap mata Elvano dengan hangat. Elvano menatapnya. Hati mulai tergerak oleh ketulusan gadis itu. Ia menyadari sesuatu. Di dunia ini, jauh dari gemerlap dan ambisi, ia bisa menjadi diri sendiri. Rapuh, lemah, tapi juga manusia yang merasakan kedamaian. Tanpa harus menutup diri, tanpa harus menjadi sosok yang selalu kuat dan dingin. Hari itu, di gubuk kecil di tepi hutan, Elvano menemukan dunia baru. Dunia yang sunyi, damai, dan hangat. Dunia yang tidak diukur dengan kesuksesan, kekayaan, atau kekuasaan, tapi oleh ketulusan, perhatian, dan kebersamaan sederhana. Ia menoleh ke arah Salma, melihat gadis itu tersenyum sambil menyiram tanaman. Perasaan yang mulai muncul di hatinya bukan hanya rasa nyaman, tapi ketertarikan yang tulus, ketertarikan yang tak pernah ia rasakan pada kemewahan atau kekuasaan di kota. Dan di sana, di dunia baru yang sunyi ini, Elvano menyadari satu hal. Mungkin inilah tempat yang selama ini ia cari tanpa disadari. Tempat di mana hatinya bisa tenang,
bebas dari tekanan, dan mungkin, disinilah hidupnya mulai berubah selamanya. Senyum yang mengganggu hati. Sinar matahari pagi menyusup melalui celah-celah kayu gubuk, menyorot wajah Salma Keisha yang sedang menyiapkan sarapan. Ia tersenyum ringan saat melihat Elvano mencoba menuangkan air ke cangkir tanpa menumpahkan setetes pun. Sebuah tawa kecil terdengar di udara hutan. Tawa yang sederhana, tulus, dan begitu hangat. Elvano menatap gadis itu dari sisi kursinya. Matanya terfokus pada senyum yang terlihat begitu alami. Ia mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Tapi semakin ia menatap, semakin sulit baginya untuk berpura-pura acuh. Senyum itu, yang biasanya hanya ia lihat pada orang-orang yang berinteraksi dengan sopan santun, kini terasa berbeda, menembus jantungnya dengan kelembutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri, menundukkan pandangan, namun matanya tak bisa lepas dari gerak-gerik Salma. Setiap kali gadis itu tersenyum, hatinya seperti ditarik ke dalam pusaran hangat yang asing dan menenangkan. Ia sadar, ini bukan sekadar rasa kagum, ini sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang mulai mengganggu logikanya, meruntuhkan pertahanan diri yang selama ini ia bangun di dunia kota. Salma menoleh, melihat Elvano yang terdiam memandangi senyumnya. "Kamu tidak sedang menatapku, kan?" katanya sambil tertawa ringan, sedikit tersipu. Elvano tersentak. Wajahnya memerah. Tidak, maksudku." Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia menelan ludah, berusaha mengembalikan wibawa yang biasa ia tunjukkan di kantor. Tapi senyum Salma terus menghantui pikirannya. Sepanjang hari itu, setiap momen sederhana menjadi ladang perasaan baru. Saat Salma menyerahkan teh hangat, saat ia menatap piring, atau saat tawa kecilnya terdengar karena kegagalan kecil Elvano menimba air, hatinya berdegup lebih cepat. Ia sadar bahwa senyum itu bukan sekadar senyum. Ia adalah cermin ketulusan, kesabaran, dan kebaikan hati yang selama ini hilang dari dunia Elvano. Di malam hari, saat gubuk diterangi sinar temaram dari lampu minyak sederhana, Elvano duduk sendiri di beranda, menatap pepohonan yang gelap tapi damai. Senyum Salma terus terbayang di pikirannya. Ia bertanya pada diri sendiri, sesuatu yang belum pernah ia tanyakan sebelumnya. Kenapa aku merasa hangat hanya karena senyumnya? Ia tidak menemukan jawaban. Yang ada hanyalah perasaan yang terus tumbuh, mengganggu ketenangan logikanya, dan perlahan menarik hatinya ke arah sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, ketertarikan pada gadis sederhana yang merawatnya dengan tulus. Dan malam itu, di gubuk kecil di tepi hutan, Elvano menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus membahagiakan. Senyum Salma tidak hanya menenangkan hatinya, tapi juga mulai merobohkan benteng pertahanan yang selama ini ia bangun. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia temui di gedung tinggi, rapat bisnis, atau dunia mewahnya kini perlahan menguasai hatinya, dan ia tidak ingin melawannya. Rahasia yang disembunyikan. Di tengah ketenangan gubuk dan hutan yang sunyi, dunia Elvano yang selama ini terasa damai mulai menunjukkan retak-retaknya. Meski Elvano berpura-pura hilang ingatan, kenyataan dari luar tidak berhenti mengejarnya. Damar, tangan kanan sekaligus kepala divisi keamanan perusahaan, telah menerima laporan bahwa CEO muda mereka, Elvano Dirgantara, menghilang tanpa kabar. Damar duduk di kantor pusat perusahaan. Wajahnya serius menatap layar komputer. Peta lokasi, catatan pengawasan, dan rekaman CCTV dipelajarinya dengan cermat. Dia pasti tidak jauh dari kota, tapi kenapa tidak ada jejaknya? Gumam Damar, tangannya menepuk meja dengan tegang. Tim keamanan bergerak cepat. Mereka membagi wilayah pencarian, menelusuri jalan-jalan utama, perkampungan, dan bahkan jalan setapak menuju hutan. Damar tahu bahwa Elvano berada dalam bahaya, tidak hanya karena kecelakaan, tapi juga karena adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keadaan CEO muda itu. Ancaman dari lawan bisnis, pesaing licik, dan mereka yang menunggu kelemahan Elvano membuat setiap menit menjadi krusial. Sementara itu, di gubuk kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota,
Elvano duduk di beranda, menatap pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Ia menyadari satu hal, ketenangan yang ia rasakan hanyalah sementara. Dunia yang selalu mengejarnya, dunia yang menuntut kepemimpinan dan kekuasaan, mulai mendekat tanpa ia sadari. Elvano menutup mata, memikirkan rencana. Ia tidak bisa membiarkan siapapun menemukan keberadaannya sekarang, tidak ketika ia masih rapuh, masih dalam proses menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana di gubuk Salma. Aku harus berpura-pura, hingga waktunya tiba, gumamnya dalam hati. Salma, yang sedang menyapu halaman, tidak mengetahui bahaya yang mengintai. Hatinya tenang, hatinya hanya fokus pada orang asing yang dirawatnya. Namun Elvano merasa terganggu oleh perasaan bersalah. Ia ingin melindungi gadis ini dari dunia yang ia tinggalkan, dunia penuh ambisi, pengkhianatan, dan ancaman. Seiring matahari mulai condong ke barat, suara kendaraan jauh terdengar di jalan utama, sinyal bahwa dunia luar mulai menyalakan jejaknya. Damar dan timnya semakin dekat, sementara Elvano menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk tanpa mengungkap rahasia tempat persembunyiannya. Gubuk kecil yang selama ini menjadi tempat aman kini menjadi titik kritis. Elvano sadar bahwa ketenangan ini rapuh. Rahasia yang ia sembunyikan, identitasnya, dunia yang ia tinggalkan, dan rencana berpura-pura hilang ingatan, harus dijaga dengan hati-hati. Satu langkah salah, dan kedamaian yang baru saja ia rasakan bisa hilang selamanya. Malam itu, di gubuk tepi hutan, Elvano menatap Salma yang tertidur di kursi kayu setelah lelah merawatnya. Ia menepuk tangannya perlahan, berbisik di dalam hati, "Aku harus melindungimu, tidak peduli apapun yang terjadi di luar sana." Dan di saat itulah, rahasia yang disembunyikan bukan hanya soal identitas Elvano, tapi juga tentang betapa ia mulai benar-benar peduli pada gadis yang tidak pernah ia kenal. Perasaan yang siap menuntunnya untuk berani menghadapi dunia yang kejam di luar hutan. Kedekatan yang tak disadari. Sinar pagi menembus celah-celah kayu gubuk, menyoroti wajah Salma Keisha yang sedang menatap pot-pot tanaman di halaman. Aroma tanah basah dan daun segar memenuhi udara. Di sampingnya, Elvano Dirgantara duduk di kursi kayu, memegang segelas air hangat, menatap Salma dengan pandangan yang sulit ia sembunyikan. Hari-hari di gubuk telah berjalan beberapa minggu sejak kecelakaan. Rutinitas sederhana, menimba air, memasak, membersihkan, dan bercanda ringan, membuat mereka semakin dekat, meski Salma tidak sepenuhnya menyadarinya. Kehadiran pria misterius ini perlahan menjadi bagian dari dunia kecilnya, bukan sebagai sosok asing, tapi sebagai teman yang peduli dan menenangkan. "Ini cukup, atau aku harus menambah tanah untuk tanaman ini?" tanya Salma, menatap pot bunga yang hampir tumbuh rapat di satu sudut halaman. Elvano tersenyum tipis. "Sepertinya cukup, tapi jika kamu mau, aku bisa bantu menata ulang." Salma menoleh, tersenyum samar. Ada kehangatan di matanya yang membuat Elvano merasa nyaman. Ia mulai menyadari satu hal, gadis ini bukan sekadar penyelamat atau perawat, tapi seseorang yang dengan sabar membuatnya merasa diterima tanpa pertanyaan atau penghakiman. Seiring waktu, kehadiran Elvano menjadi sesuatu yang alami bagi Salma. Ia mulai terbiasa dengan candaan ringan, suara serak pria itu ketika tertawa, atau cara ia menatap sesuatu dengan rasa ingin tahu yang polos. Bahkan ketika Elvano berpura-pura hilang ingatan, ketulusan hatinya terlihat jelas, dan itu membuat Salma merasa nyaman, aman, dan, tanpa sadar, mulai menyayanginya. "Kalau aku sendiri, mungkin tanaman ini tidak akan pernah tumbuh seindah ini," kata Salma pelan, menatap Elvano dengan senyum tipis. Elvano menoleh. Matanya bertemu dengan matanya. "Mungkin, aku juga menemukan sesuatu yang tumbuh di sini, sesuatu yang tidak pernah kutemukan di kota," jawabnya. Suaranya hampir tak terdengar, tapi penuh makna. Salma tersipu, menunduk sebentar sebelum kembali menatap potnya. Ia tidak sepenuhnya mengerti perasaan yang mulai muncul, tapi ia menyadari satu hal, berada di dekat pria ini membuat hatinya terasa hangat.
Rasa nyaman yang ia rasakan bukan hanya karena ketulusan pria itu, tapi juga karena dunia sederhana mereka. Tanpa tekanan, tanpa ambisi, hanya kebersamaan dan perhatian yang tulus. Hari itu berlalu dengan tenang. Mereka tertawa bersama ketika air tumpah, bercanda ringan saat tanaman hampir jatuh, dan berbagi senyuman yang begitu alami. Salma tidak menyadari bahwa setiap momen sederhana ini menanam benih perasaan yang akan tumbuh perlahan, menembus pertahanan hati yang selama ini dijaga rapat. Di gubuk kecil itu, di tepi hutan yang sunyi, kedekatan mereka terbentuk tanpa disadari. Dunia yang berbeda, antara pria misterius dari kota dan gadis sederhana dari hutan, mulai menyatu, bukan karena kekayaan atau status, tapi karena perhatian, tawa ringan, dan rasa nyaman yang muncul begitu saja. Dan tanpa mereka sadari, hati masing-masing mulai menemukan ruang untuk satu sama lain, menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kebersamaan sehari-hari. Hujan dan pengakuan setengah hati. Hujan deras turun tanpa henti di hutan sekitar gubuk. Suara tetesan air yang menghantam atap kayu bergema di seluruh ruangan, menciptakan ritme yang menenangkan sekaligus menegangkan. Udara dingin meresap ke dalam gubuk kecil, dan aroma tanah basah memenuhi setiap sudut. Salma Keisha duduk di dekat jendela, tangannya memegang cangkir teh hangat. Ia menatap hujan yang turun, rasanya damai, tapi juga sedikit gelisah. Di sebelahnya, Elvano Dirgantara duduk di kursi kayu yang sama. Jas robeknya telah diganti dengan pakaian sederhana yang Salma sediakan. Matanya menatap hujan dengan pandangan kosong sesaat, tapi hatinya mulai terbuka. Hujan yang deras memaksa mereka untuk tinggal di dalam gubuk, dan suasana ini menciptakan ruang intim yang jarang mereka rasakan. Salma memecah keheningan dengan suara lembut. Hujan selalu membuatku ingin bercerita tentang hidupku, katanya, menunduk sambil memainkan tepi cangkir. Elvano menatapnya, tertarik mendengar nada suara itu. Kalau kamu mau, aku juga bisa mendengar cerita itu, ucapnya pelan. Maka, dengan rintik hujan sebagai latar, Salma mulai menceritakan kehidupan sederhana yang ia jalani, gubuk kecil, tanaman yang dirawat dengan hati-hati, setiap hari yang dijalani dengan doa, kerja keras, dan kesederhanaan yang membuatnya bahagia meski tak memiliki harta berlimpah. Elvano mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau tersenyum tipis. Saat gilirannya, Elvano menceritakan sebagian kecil tentang hidupnya, tentang tekanan bisnis, pengkhianatan di sekelilingnya, dan rasa kosong yang selalu menghantui meski dikelilingi kemewahan. Namun, ia berhenti sejenak, menatap Salma, dan berkata, "Tapi, ada satu hal yang aku tidak tahu bagaimana harus dijelaskan. Sejak aku berada di sini, di dekatmu, ada rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya." Salma tersenyum tipis, menunduk, jantungnya berdebar. Ia tidak tahu apakah ia boleh percaya kata-kata pria misterius ini, tapi ada kejujuran dalam nada suaranya yang sulit diabaikan. Elvano menghela napas, menatap jendela. Hujan deras masih membasahi dunia di luar. Aku mungkin harus berpura-pura lupa beberapa hal, tapi di sini, denganmu, rasanya, aku ingin jujur, setengah hati saja, bahwa aku merasa nyaman, bahkan terikat padamu. Hati Salma bergetar. Kata-kata itu setengah terucap, namun cukup untuk membuat udara gubuk terasa lebih hangat. Ia tersenyum, menatap Elvano, dan dengan suara lembut, berkata, "Aku juga merasa sama. Aku nyaman bersamamu." Hujan deras yang terus mengguyur menciptakan latar sempurna bagi pengakuan setengah hati mereka. Perasaan yang masih ragu, masih hati-hati, tapi tulus. Di dalam gubuk kecil itu, jauh dari dunia luar, dua hati yang berbeda mulai saling terbuka, menumbuhkan ikatan yang hangat, perlahan, dan tak bisa diabaikan. Dan saat malam mulai menelan sisa cahaya, hujan masih turun, namun di gubuk kecil itu, ada kehangatan baru yang menembus dinginnya udara, kehangatan yang lahir dari pengakuan setengah hati, tapi penuh arti bagi hati yang perlahan mulai saling terikat.
Kota mulai menyadari hilangnya CEO. Di kota yang selalu sibuk dan bising, dunia bergerak cepat tanpa menunggu siapapun. Gedung pencakar langit berkilau di bawah sinar matahari. Suara kendaraan dan langkah orang memenuhi jalanan, dan layar-layar berita selalu menayangkan kabar terbaru. Namun pagi itu, satu berita mulai mengguncang ritme kota. Hilangnya Elvano Dirgantara, CEO muda dan terkenal, secara misterius. Di kantor berita utama, layar televisi menampilkan laporan yang tegas. Elvano Dirgantara, CEO Dirgantara Group, dikabarkan hilang sejak kecelakaan mobil di daerah perbatasan kota. Suara reporter terdengar serius. Kamera menyorot foto CEO muda itu. Jasnya rapi, ekspresi serius, seolah dunia bisnis yang dijalani selalu penuh tekanan. Media sosial pun tak kalah gegap gempita. Tagar Elvano Dirgantara trending di berbagai platform, dan setiap spekulasi tentang keberadaan CEO muda itu bermunculan. Beberapa orang mengaitkan kecelakaan itu dengan tekanan bisnis, beberapa lainnya menebak ada unsur kriminal. Kota yang selalu sibuk kini terpaku pada satu misteri. Di kantor pusat perusahaan, Damar menerima telepon bertubi-tubi. Wajahnya tegang, jari-jarinya mengetuk meja. Media sudah mulai memberitakan. Kita harus bergerak cepat. Jangan sampai berita ini merusak reputasi perusahaan, katanya kepada timnya. Peta lokasi, laporan keamanan, dan daftar kontak segera diperiksa. Damar tahu, ini bukan sekadar masalah publikasi. Ada pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk menyerang perusahaan. Pencarian harus dilakukan dengan cermat, sekaligus memastikan keamanan CEO yang hilang. Tim keamanan kembali dibagi, kali ini lebih luas, menyisir setiap jalan utama, perkampungan, hingga jalur-jalur terpencil menuju hutan. Sementara itu, di gubuk jauh dari hiruk-pikuk kota, Elvano Dirgantara duduk di beranda, menatap pepohonan yang basah diguyur hujan semalam. Dunia luar mulai mengetuk pintu kesunyian yang selama ini ia rasakan. Tapi ia tetap tenang. Ia sadar bahwa berita tentang hilangnya dirinya sudah menyebar. Namun rahasia yang ia sembunyikan, dan ketenangan di sisi Salma Keisha, masih menjadi pelindungnya. Elvano menatap Salma yang sedang merapikan tanaman. Ia tersenyum tipis, lalu bergumam dalam hati. Dunia kota mungkin mulai panik, tapi aku punya waktu di sini. Aku harus tetap menjaga kedamaian ini, dan melindungimu. Gubuk kecil itu, yang sebelumnya hanya menjadi tempat sembunyi, kini menjadi benteng terakhir. Di balik ketenangan, Elvano sadar satu hal, dunia luar mulai menyadari kehilangannya, tapi ia harus memastikan rahasia ini tetap aman. Sementara itu, kedekatannya dengan Salma semakin dalam, menciptakan perasaan baru yang tak bisa ia abaikan. Di kota yang mulai gaduh, rumor dan spekulasi bermunculan. Namun di gubuk kecil di tepi hutan, dua hati yang berbeda tetap tenang, menikmati dunia sederhana yang jauh dari hiruk-pikuk dan drama yang mengintai dari luar, meski mereka tahu, ketenangan itu hanya sementara. Kecurigaan Dr. Zidan. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela gubuk, memantul di wajah Elvano Dirgantara yang sedang duduk dengan perlahan di kursi kayu. Luka-lukanya mulai sembuh, tubuhnya lebih kuat. Namun gerak-geriknya tetap hati-hati, seolah menjaga setiap langkah. Di dekatnya, Salma Keisha menyiapkan peralatan sederhana untuk membersihkan bekas luka yang tersisa. Hari ini, Elvano akan diperiksa oleh Dr. Zidan, seorang dokter muda yang dipercaya Salma untuk memeriksa kondisinya. Zidan tiba dengan tas kecil berisi peralatan medis portabel. Langkahnya tenang namun matanya jeli. Ia melihat Elvano duduk dengan postur wajar, napas teratur, dan mata yang tidak menandakan trauma berat. Selamat pagi, Pak. Aku Zidan. Aku hanya akan memeriksa kondisi luka dan kesehatan umum, kata Zidan sambil tersenyum sopan. Elvano mengangguk pelan, menatap Zidan dengan mata yang tampak lemah namun waspada. Selama pemeriksaan, Zidan memeriksa detak jantung, tekanan darah, dan refleks tubuhnya dengan teliti. Namun semakin lama,
Rasa curiga mulai muncul. Hasil awal menunjukkan bahwa luka-luka fisik sembuh dengan baik. Refleks dan koordinasi tubuh Elvano normal. Bahkan lebih baik dari yang diharapkan bagi seseorang yang baru mengalami kecelakaan parah. Zidane mengernyit. Ada sesuatu yang tidak cocok dengan laporan sebelumnya dari Salma tentang kondisi pria ini. "Pak, boleh jujur?" tanya Zidane perlahan, menatap mata Elvano. "Apakah Anda benar-benar tidak ingat apa-apa? Atau ada yang disembunyikan?" Elvano menatapnya sebentar, menjaga ekspresi tetap bingung. Aku benar-benar tidak ingat, atau setidaknya, aku pikir begitu." Jawabnya dengan suara serak, berpura-pura. Zidane menunduk, mencatat sesuatu di buku kecilnya, tapi raut wajahnya tetap penuh pertanyaan. Ia menyadari ada ketidaksesuaian antara kondisi fisik dan perilaku yang ditunjukkan. Refleks normal, memori spontan yang sesekali muncul, dan respons emosional yang terkadang tajam membuatnya curiga. Pria ini mungkin berpura-pura. Hatinya bertanya-tanya. Mengapa seseorang akan berpura-pura hilang ingatan? Dan siapa pria ini sebenarnya? Zidane memutuskan untuk tetap tenang, memeriksa luka-lukanya dengan hati-hati, sambil mengamati setiap gerak dan kata-katanya. Sementara itu, Elvano menahan napas dalam hati. Ia sadar bahwa Zidane mulai curiga, dan ini bisa menjadi masalah. Namun ia juga tahu bahwa dokter ini tulus dan peduli. Ia harus menjaga aktingnya sempurna, berpura-pura rapuh dan bingung, sambil terus memanfaatkan waktu di sisi Salma Keisha untuk menenangkan hati yang perlahan mulai terbuka. Saat pemeriksaan selesai, Zidane menatap keduanya. "Luka-luka Anda sudah cukup baik, tapi aku akan tetap memantau kondisi Anda. Dan, tolong jujur jika ada yang tidak bisa Anda ingat," ucapnya. Matanya menyiratkan kecurigaan yang halus tapi nyata. Elvano tersenyum tipis, menelan perasaan cemasnya. Ia tahu, rahasianya semakin sulit dijaga, bahkan dari orang yang tulus sekalipun. Namun di saat yang sama, hatinya berdegup lebih cepat karena Zidane tidak mengetahui sisi emosionalnya yang berkembang bersama Salma. Di gubuk kecil itu, di tepi hutan, ketenangan yang selama ini Elvano rasakan mulai menghadapi ujian baru, kecurigaan dokter yang cermat, yang bisa saja mengungkap rahasia yang ia sembunyikan. Sementara itu, kedekatannya dengan Salma terus berkembang, menambah kompleksitas perasaannya. Pilihan untuk tetap berbohong. Hutan di sekitar gubuk tampak tenang, meski angin lembut menggoyangkan daun-daun dan menciptakan suara desiran yang hampir menenangkan. Di dalam gubuk, Elvano Dirgantara duduk di beranda, menatap pepohonan yang basah diguyur hujan semalam. Matanya kosong sejenak, namun pikirannya sibuk dengan dilema yang tak bisa ia hindari. Pemeriksaan dokter Zidane beberapa hari lalu masih menghantui pikirannya. Zidane mulai curiga bahwa ia sebenarnya tidak kehilangan ingatan. Jika kecurigaan itu terbukti, dunia luar, Damar dan tim perusahaan bisa segera menemukan tempat persembunyiannya. Bahaya akan datang, tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi gadis yang mulai begitu dekat di hatinya, Salma Keisha. Elvano menarik napas panjang. Ia menutup mata, membayangkan wajah Salma yang tersenyum sambil menyiram tanaman, atau saat ia menyiapkan teh hangat di pagi hari. Ada ketenangan di hatinya yang belum pernah ia rasakan di kota. Perasaan hangat yang menembus kekosongan dan tekanan dunia bisnis yang selalu membayangi. Hanya dengan berpura-pura, aku bisa tetap di sini, melindunginya, dan menikmati waktu bersamanya. Gumam Elvano dalam hati. Pilihan itu tidak mudah. Berbohong bukan sifatnya, dan ia merasa bersalah setiap kali harus berpura-pura bingung atau kehilangan ingatan. Tapi ia tahu satu hal, keselamatan mereka berdua lebih penting daripada kejujuran sementara. Ia memandang tangan Salma yang bekerja menyiapkan peralatan sederhana di gubuk. Jika aku kembali ke dunia luar sekarang, bahaya akan menghampiri kita. Dan aku tidak ingin meninggalkannya, pikirnya. Hatinya menolak membayangkan Salma dalam risiko hanya karena ia ingin kembali ke kehidupannya yang lama.
maka keputusan itu menjadi jelas. Elvano akan terus berpura-pura hilang ingatan. Ia akan menjaga identitasnya tersembunyi, menunda kembali ke kota, dan tetap berada di sisi Salma, tidak hanya demi keselamatan, tapi juga karena ada sesuatu di hatinya yang tidak bisa ia abaikan. Ia menoleh ke arah Salma dan tersenyum tipis. Wajahnya menenangkan. Semua ini, demi kita, gumamnya pelan. Senyum itu, meski sederhana, mengandung janji yang ia buat untuk dirinya sendiri. Melindungi gadis ini, menjaga dunia sederhana yang mulai memberi arti pada hidupnya, dan menunggu waktu yang tepat untuk menghadapi dunia luar. Di gubuk kecil itu, di tengah hutan yang sunyi, keputusan Elvano menjadi titik balik. Kebohongan sementara menjadi alat perlindungan, dan juga jembatan menuju kedekatan yang tulus dengan Salma. Ia sadar bahwa memilih untuk tetap berbohong bukan sekadar soal strategi, tapi tentang cinta yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Cinta yang membuatnya ingin tetap berada di dunia sederhana ini, di sisi gadis yang kini begitu berarti baginya. Malam itu, angin malam berhembus lembut, dan di dalam gubuk, dua hati yang berbeda, satu yang penuh rahasia dan satu yang tulus, mulai saling bersinggungan dengan cara yang halus, hangat, dan tak bisa dihindari. Hari-hari terindah di gubuk. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah kayu gubuk, menari di lantai dan menyinari wajah Salma Keisha yang sedang menyiapkan sarapan. Aroma nasi hangat dan sayur rebus memenuhi udara, berpadu dengan aroma tanah basah dari halaman yang masih lembab karena hujan semalam. Di sisi lain, Elvano Dirgantara sedang mencoba membantu. Meski tangannya canggung, ia berusaha menyiapkan piring dan gelas dengan hati-hati. Saat cangkir hampir jatuh karena tangannya gemetar, Salma menepuk tangannya dengan lembut dan tertawa ringan. "Hati-hati, ya. Jangan sampai sarapan kita basah semua," katanya sambil tersenyum. Tawa itu seperti musik yang mengisi ruang gubuk, membuat Elvano tersipu namun tak bisa menahan senyum. Ia sadar, tawa Salma bukan sekadar suara, tapi energi hangat yang menenangkan jiwanya. Hari-hari yang biasanya dipenuhi tekanan, rapat, dan ambisi kini terasa jauh, digantikan dengan momen sederhana yang membahagiakan. Setelah sarapan, mereka berdua pergi ke halaman untuk menyiram tanaman. Elvano yang canggung awalnya sering membuat air tumpah, tapi Salma dengan sabar mengajari setiap gerakan. Mereka tertawa bersama saat beberapa pot hampir jatuh, saling melemparkan candaan ringan, dan bahkan saling menepuk bahu ketika berhasil menata tanaman dengan rapi. Hari itu diisi dengan pekerjaan sederhana, memasak bersama, membersihkan gubuk, menimba air, dan bercanda ringan di sela-sela rutinitas. Momen-momen kecil itu, yang bagi banyak orang mungkin sepele, bagi mereka terasa begitu berharga. Elvano merasa damai, tidak ada tekanan bisnis, tidak ada pengkhianatan, hanya kehangatan dan kedekatan yang tulus. Di sore hari, mereka duduk di beranda sambil menikmati teh hangat, menatap pepohonan yang basah diguyur hujan semalam. "Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya," ucap Elvano pelan, menatap Salma dengan serius namun lembut. Salma menatapnya, sedikit tersipu, lalu tersenyum tipis. "Aku juga. Hidup sederhana kadang lebih indah daripada yang kita bayangkan," katanya. Hari-hari di gubuk itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka. Setiap tawa, setiap percakapan ringan, dan setiap senyum yang dibagi menjadi pengingat bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di hal-hal yang paling sederhana. Mereka tidak membutuhkan kemewahan kota, gedung tinggi, atau rapat yang melelahkan. Mereka hanya membutuhkan satu sama lain, dunia sederhana, dan ketulusan hati yang saling menyentuh. Di gubuk kecil itu, di tepi hutan yang damai, dua hati yang berbeda mulai saling memahami dan menemukan kebahagiaan yang tak pernah mereka duga. Dunia luar mungkin penuh tekanan dan ancaman, tapi di sini, di tengah rutinitas sederhana dan tawa yang tulus, Elvano dan Salma menemukan hari-hari terindah yang membuat mereka ingin selalu bersama. Cinta yang diam-diam tumbuh. Malam itu, gubuk kecil diterangi cahaya lampu minyak yang hangat. Suara hutan terdengar lembut di luar, desiran angin,
gemerisik daun, dan kicauan burung malam yang jarang terdengar di kota. Elvano Dirgantara duduk di beranda, menatap gelapnya hutan, namun pikirannya tak lepas dari sosok yang duduk di dekatnya, Salma Keisha. Beberapa minggu terakhir di gubuk telah mengubahnya. Rutinitas sederhana, menyiapkan makanan bersama, membersihkan gubuk, bercanda ringan, dan berbagi tawa di tengah hutan, perlahan menembus hati yang selama ini dingin dan dipenuhi tekanan dunia bisnis. Saat Salma tertawa ringan karena air hampir tumpah dari ember yang ia bawa, Elvano tersenyum tanpa sadar. Hatinya berdebar, dan ada rasa hangat yang mengalir setiap kali gadis itu menatapnya dengan mata lembut. Ia mencoba menepis perasaan itu, mengingat dunianya di kota dan rahasia yang masih ia sembunyikan. Tapi semakin ia menahan, semakin jelas satu kenyataan. Ia benar-benar jatuh cinta pada Salma. Elvano menunduk, menatap tangannya sendiri, seakan mencari jawaban di sana. Aku tidak pernah menyangka perasaan ini akan muncul, gumamnya dalam hati. Rasa nyaman ini, tawa dan senyum Salma, semuanya membuatku terikat padanya. Ia menyadari satu hal, cinta yang tumbuh di hatinya bukanlah cinta yang dibangun dari kekuasaan, harta, atau status. Ini cinta yang lahir dari perhatian sederhana, kebaikan hati, dan kebersamaan sehari-hari. Setiap senyum Salma, setiap gestur kecilnya, menembus pertahanan hati yang selama ini ia bangun. Salma menoleh, melihat Elvano menatap hutan dengan ekspresi serius. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. Elvano tersenyum tipis, suaranya hampir berbisik. "Aku sedang memikirkan betapa berharganya hari-hari ini," jawabnya, matanya menatap Salma dengan jujur. "Dan aku menyadari sesuatu. Aku jatuh cinta padamu." Hening sejenak. Hutan yang sunyi seolah menahan napas. Salma menatapnya. Mata berbinar. Bibir tersenyum lembut. Ia tidak mengatakan apapun. Tapi senyum itu cukup untuk membuat hati Elvano terasa penuh. Ia tahu perasaan ini tumbuh diam-diam. Tapi kini tidak bisa lagi ia sembunyikan. Dan ia tidak ingin menyembunyikannya. Malam itu, di gubuk kecil di tepi hutan, dua hati yang berbeda mulai saling mengenal lebih dalam. Cinta yang tumbuh diam-diam kini mulai menemukan jalannya. Di tengah dunia yang penuh bahaya dan rahasia, perasaan itu menjadi titik terang, kehangatan yang menenangkan hati, menumbuhkan harapan, dan memberi arti baru bagi kehidupan sederhana yang mereka jalani bersama. Dan Elvano tahu, apapun yang terjadi di luar sana, perasaan ini, cinta yang lahir dari tawa, senyum, dan perhatian tulus, akan menjadi kekuatan terbesarnya untuk melindungi Salma dan menjaga dunia sederhana yang kini begitu berarti bagi hatinya. Masa lalu datang menjemput. Pagi itu, hutan di sekitar gubuk masih diselimuti kabut tipis. Suara burung terdengar lembut. Udara sejuk memenuhi setiap celah, dan dedaunan basah meneteskan sisa hujan semalam. Di gubuk, Elvano Dirgantara sedang menyiram tanaman. Pikirannya sebentar melayang ke dunia kota, dunia yang selama ini ia tinggalkan demi ketenangan di sisi Salma Keisha. Namun ketenangan itu tidak akan berlangsung lama. Di kota, Damar menatap layar peta dengan ekspresi tegang. Setelah berminggu-minggu melakukan pencarian dan menyisir jalur yang mungkin ditempuh Elvano, akhirnya mereka menemukan petunjuk pasti, koordinat terakhir yang mengarah ke gubuk di tepi hutan, lokasi persembunyian yang selama ini mereka cari. "Ini dia, tempatnya. Akhirnya kita menemukannya," ucap Damar. Suara tegas namun menahan kegembiraan berlebih. Timnya segera bersiap, mengatur rute, dan menyiapkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Mereka tahu Elvano tidak akan mudah ditemukan. Tapi koordinat ini memberi mereka peluang untuk menjemput kembali CEO muda itu. Di sisi lain, Elvano duduk di beranda gubuk, menatap hutan yang tenang. Ia merasakan sesuatu, perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seperti angin yang membawa kabar dari dunia luar. Instingnya memberi sinyal bahwa masa lalu yang ia tinggalkan mulai menjemputnya. Ia menatap Salma yang sedang menata pot tanaman,
Hatinya berdebar. Ia tidak ingin membahayakan gadis ini, tapi ia juga tahu, waktunya untuk menghadapi dunia luar tidak bisa dihindari. Elvano menunduk, memejamkan mata sejenak. Aku harus tetap berpura-pura, tapi aku juga harus siap menghadapi mereka, gumamnya dalam hati. Ia menatap sekeliling gubuk yang sederhana namun penuh kenangan hangat, tawa Salma, senyumnya, dan kehangatan hari-hari yang baru saja mereka jalani. Semua itu kini menjadi alasan untuk bertahan dan melindungi. Di hutan, suara kendaraan dan langkah tim damar semakin dekat. Koordinat yang mereka dapatkan dari tim keamanan dan data pengawasan membawa mereka ke jalan setapak yang mengarah langsung ke gubuk. Damar menatap timnya dengan serius. Hati-hati. Jangan sampai membahayakan diri kita atau orang di sini. Perintahnya tegas. Sementara itu, di dalam gubuk, Elvano mulai merencanakan langkahnya. Ia harus melindungi Salma dari bahaya yang mendekat. Ia sadar bahwa kebohongan yang ia jaga selama ini, identitas dan keadaan dirinya, akan diuji oleh dunia yang tak kenal ampun. Masa lalu, yang selama ini seolah tertinggal jauh di kota, kini datang menjemput dengan cara yang tak bisa dihindari. Gubuk kecil yang menjadi dunia sederhana mereka kini menjadi garis pertahanan terakhir. Dan Elvano sadar satu hal, ia harus menghadapi kenyataan ini, melindungi Salma, dan tetap menjaga hatinya dari dunia yang penuh tekanan, ambisi, dan bahaya yang menanti di luar hutan. Identitas yang terbongkar. Pagi itu, hutan terasa tegang. Suara langkah kaki, deru kendaraan kecil, dan bisik-bisik tim yang mencari memberi tanda bahwa dunia luar mulai menembus kedamaian gubuk kecil. Di dalam, Elvano Dirgantara duduk di beranda, menatap pepohonan yang tampak biasa tapi kini menyimpan ketegangan yang tak terlihat. Ia tahu waktunya hampir tiba. Langkah-langkah itu semakin dekat, dan tak lama kemudian, sosok Damar dan beberapa anggota tim keamanan muncul di pinggir hutan. Mereka berhenti sejenak, mengamati gubuk dengan waspada. Elvano menelan napas, matanya berpindah ke arah Salma Keisha, yang sedang menata tanaman. Hatinya berdebar. Ia tak ingin gadis itu terlibat dalam konflik ini, tapi kebenaran tidak bisa lagi ia sembunyikan. Damar melangkah maju, suara tegasnya terdengar menembus hening hutan. Elvano Dirgantara, kami tahu kamu di sini. Elvano menatap mereka dengan tenang, namun detak jantungnya meningkat. Ia berdiri perlahan, menatap Salma, lalu mengangkat tangannya sebagai tanda agar gadis itu tetap di belakangnya. Semua yang selama ini ia sembunyikan, identitasnya sebagai CEO kaya yang ditakuti di kota, tidak bisa lagi ia pertahankan. Ya, itu benar, ucap Elvano, suara rendah namun mantap. Aku CEO Dirgantara Group. Semua ini, aku sengaja berpura-pura hilang ingatan demi keselamatan, dan karena aku tidak ingin meninggalkan Salma. Kenyataan itu mengejutkan tim Damar. Mata mereka terbuka lebar. Beberapa masih menahan keterkejutan. Damar sendiri mengernyit, menatap Elvano dengan campuran kekhawatiran dan kekaguman. Kamu sengaja menyembunyikan identitasmu dari semua orang? Bahkan dari kami? Tanyanya. Nada tegas namun menahan emosi. Elvano mengangguk. Aku tahu kalian mencariku. Tapi aku tidak ingin bahaya itu sampai ke Salma. Dia tidak tahu apapun tentang dunia luar, dan aku ingin menjaga ketenangan ini, setidaknya sebisa mungkin. Salma menatap Elvano dengan mata berbinar, campuran kagum dan sedikit takut. Semua rahasia yang ia sembunyikan selama ini kini terbuka, tapi ada rasa hangat yang muncul. Kejujuran Elvano, meski terlambat, memberi arti baru bagi perasaannya. Damar menatap Elvano lama, kemudian berkata, kamu benar-benar mempertaruhkan banyak hal demi seseorang yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Aku menghargai itu. Di hutan yang sepi, gubuk kecil itu kini menjadi saksi terbongkarnya identitas seorang pria yang selama ini diam-diam jatuh cinta, melindungi gadis yang membuat hatinya damai, dan menghadapi dunia luar yang tidak bisa ia hindari lagi. Elvano menoleh ke Salma, tersenyum tipis.
Aku berharap kamu tetap mengerti mengapa aku melakukan semua ini, katanya, suara lembut namun penuh makna. Salma tersenyum, menatapnya dengan lembut. Aku mengerti, dan aku tetap ingin berada di sisimu. Jawabnya, hati berdebar. Rahasia itu terbongkar, dunia luar telah hadir, tapi ikatan mereka, yang lahir dari tawa, kerjasama, dan ketulusan hati, tetap utuh, menjadi kekuatan yang akan menuntun mereka menghadapi tantangan berikutnya. Luka kepercayaan. Hutan di sekitar gubuk terasa hening, tetapi keheningan itu tidak menenangkan hati Salma Keisha. Ia berdiri di halaman, menatap pepohonan basah oleh hujan semalam, sementara pikirannya berputar liar. Apa yang baru saja diungkapkan Elvano Dirgantara, identitasnya sebagai CEO dan fakta bahwa ia berpura-pura hilang ingatan, meninggalkan rasa sakit yang tidak ia duga. Salma merasa dikhianati. Semua momen yang terasa tulus, semua tawa dan kedekatan yang mereka bangun, kini terasa samar. Selama ini, semua ini hanyalah kebohongan, gumamnya dalam hati, suaranya hampir tersedak oleh rasa kecewa. Elvano berdiri di dekatnya, ragu-ragu. Wajahnya terlihat penuh penyesalan. Ia ingin mendekat, ingin menjelaskan, tapi ia tahu kata-kata tidak akan langsung menyembuhkan luka yang muncul. Salma, aku tidak bermaksud menyakitimu, ucapnya lembut, menahan nada putus asa. Salma menepisnya dengan tangan gemetar. Tidak bermaksud? Kamu berpura-pura hilang ingatan, dan aku percaya padamu. Aku mempercayaimu sepenuh hati, Elvano. Suaranya bergetar, penuh emosi. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa sakit yang sulit diungkapkan. Elvano menunduk, menyesali setiap kata yang ia sembunyikan. Ia ingin menghapus semua kebohongan itu, ingin berkata bahwa semua yang ia lakukan demi melindungi Salma dari dunia luar. Aku melakukan ini untuk melindungimu, untuk menjaga kamu tetap aman. Tapi aku salah jika itu membuatmu merasa dikhianati. Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Salma menatapnya lama. Hatinya berperang antara amarah dan kasih sayang. Ia ingin mempercayainya lagi. Tapi luka dari kebohongan itu terasa berat. Semua hal sederhana yang mereka jalani bersama, tawa, memasak, menyiram tanaman, sekarang ternodai bayangan rahasia yang baru terungkap. Elvano melangkah perlahan mendekat, menatap matanya dengan tulus. Aku tidak ingin kehilanganmu, Salma. Aku jatuh cinta padamu, lebih dari yang bisa aku jelaskan, tapi aku harus jujur sekarang, dan aku siap menerima konsekuensi dari semua yang aku lakukan. Katanya, suara bergetar namun mantap. Salma menunduk sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia merasa luka itu dalam, namun ada kejujuran di balik kata-kata Elvano yang sulit diabaikan. Meski kecewa, ia menyadari satu hal, cinta mereka bukan lagi sekadar rutinitas sederhana. Perasaan ini mulai diuji oleh dunia luar, rahasia, dan kebenaran yang pahit. Hutan tetap sunyi, hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Di gubuk kecil itu, dua hati berdiri di persimpangan, satu hati yang terluka, satu hati yang penuh penyesalan. Luka kepercayaan ini bukan sekadar kata-kata yang terucap, tapi sebuah ujian yang akan menentukan apakah cinta yang tumbuh diam-diam selama ini mampu bertahan menghadapi kebenaran. Salma akhirnya menatap Elvano, matanya masih berkaca-kaca, suara lembut namun tegas. Aku butuh waktu untuk mempercayaimu lagi. Elvano hanya mengangguk, menahan diri dari air mata yang hampir jatuh. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, dan kini ia harus membuktikan bahwa cintanya tulus, lebih kuat dari kebohongan dan rahasia yang ia simpan. Kembali ke dunia lama. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti hutan, namun hati Elvano Dirgantara sudah jauh melayang ke kota. Setelah hari-hari damai di gubuk bersama Salma Keisha, realita yang selama ini ia hindari kembali mengetuk pintu. Dunia lama, dengan tekanan bisnis, pengkhianatan, dan ancaman yang tak bisa ia abaikan,
menuntut kehadirannya. Elvano berdiri di tepi jalan setapak menuju kota. Tas kulitnya tergenggam erat. Ia menatap hutan satu kali terakhir, menghirup udara segar yang kini akan digantikan hiruk-pikuk kota. Aku harus menyelesaikan semua ini, untuk menjaga semuanya tetap aman. Untuk Salma, gumamnya dalam hati. Di kota, Damar sudah menunggu laporan lengkap tentang ancaman yang menimpa Dirgantara Group. Beberapa pesaing bisnis mencoba memanfaatkan ketidakhadiran Elvano, kontrak penting tertunda, dan rumor tentang CEO yang hilang mulai memengaruhi pasar. Situasi ini tidak bisa ditunda lebih lama. Setibanya di kantor megah Dirgantara Group, Elvano disambut oleh suasana tegang. Para eksekutif menatapnya dengan campuran lega dan kagum, sementara Damar menyodorkan dokumen penting. Semua sudah menunggu keputusanmu, Pak, ucapnya singkat. Elvano menatap dokumen itu sebentar, menutup mata, dan menghela napas panjang. Dunia ini tidak ramah, tidak seperti hutan yang sunyi dan gubuk kecil yang hangat. Tapi ia tahu satu hal, setiap keputusan yang ia buat di sini akan menentukan keamanan Salma dan kelangsungan hidup perusahaan. Ia mulai mengambil langkah cepat, meninjau kontrak, menghubungi klien penting, dan menyiapkan strategi untuk menghadapi ancaman pesaing. Setiap tindakan dilakukan dengan fokus dan ketelitian. Karakter seorang CEO muda yang dulu dikenal dingin dan tegas kembali muncul, meski hatinya tetap terikat pada kenangan sederhana di hutan. Di tengah kesibukan itu, pikiran Elvano sesekali melayang ke Salma. Ia tersenyum tipis, membayangkan gadis itu sedang menyiram tanaman di gubuk, tertawa ringan ketika ia membuat kesalahan kecil. Bayangan itu memberinya kekuatan, mengingatkan bahwa semua yang ia lakukan bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk melindungi seseorang yang berarti baginya. Hari demi hari berlalu di kota, penuh rapat, keputusan penting, dan strategi bisnis. Dunia lama yang menakutkan ini menuntutnya untuk beradaptasi lagi, tetapi Elvano sudah berbeda. Ia tahu apa yang ia perjuangkan, tidak hanya kesuksesan, tapi juga keamanan dan ketenangan yang ia tinggalkan di sisi Salma. Di malam hari, setelah rapat panjang, Elvano menatap gedung tinggi di sekitarnya. Lampu-lampu kota berkilau, namun hatinya tetap tertambat pada gubuk kecil dan gadis yang menunggunya. Dunia lama menuntutnya kembali, tapi Elvano sadar satu hal. Hatinya tidak pernah benar-benar meninggalkan hutan, dan cintanya pada Salma tetap menjadi alasan terkuat untuk menghadapi semua tekanan dan ancaman yang menunggu. Perang di balik perusahaan. Di lantai tertinggi Dirgantara Group, gedung kaca memantulkan cahaya matahari yang menusuk tajam. Suasana kantor terasa tegang. Rapat darurat telah digelar. Para eksekutif menatap layar dan dokumen dengan wajah cemas. Di tengah hiruk-pikuk itu, Elvano Dirgantara berdiri dengan tenang, matanya menatap satu figur yang menjadi pusat kekacauan, Farel Anindya, salah satu pesaing lama dan tangan kanan yang licik di perusahaan saingan. Semua bukti kini terkumpul. Investigasi internal yang dipimpin Damar menunjukkan satu fakta mengerikan. Kecelakaan yang membuat Elvano hilang ingatan bukanlah kecelakaan biasa. Farel berada di balik rencana itu. Usaha untuk menjatuhkan CEO muda yang kini menjadi ancaman bagi ambisinya sendiri. Farel menatap Elvano dengan senyum dingin. Aku tidak menyangka kamu bisa kembali dan menemukan semuanya, katanya dengan nada penuh tantangan. Kamu terlalu beruntung kali ini, Elvano. Elvano menatapnya mantap. Suara rendah namun tegas. Ini bukan soal keberuntungan, Farel. Ini soal keadilan. Semua tindakanmu terhadapku, dan orang-orang yang kau pikir bisa kau gunakan, akan berhenti di sini. Damar berdiri di sisi Elvano, menatap Farel dengan tajam. Tim keamanan perusahaan telah siap untuk menindak lebih jauh jika terjadi konflik fisik. Tapi Elvano tahu pertarungan ini adalah pertarungan strategi dan bukti. Ia menghela napas, mengumpulkan semua keberanian yang selama ini ia simpan, keberanian yang lahir dari pengalaman pahit, hari-hari damai di hutan, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Farel tertawa sinis,
mengacungkan dokumen dan bukti yang ia kira bisa menekan Elvano. Kamu pikir bisa mengalahkanku dengan bukti-bukti kecil ini? Dunia bisnis ini penuh kotoran, Elvano. Dan kamu baru kembali, tidak punya hak untuk menantangku. Elvano melangkah maju, matanya tajam, suaranya tegas. Aku bukan hanya kembali, Farel. Aku kembali dengan bukti, dengan strategi, dan dengan tujuan jelas. Semua yang kau rencanakan terhadapku akan terbongkar. Dan kali ini, kau tidak bisa lagi bersembunyi di balik tipu daya. Suasana ruangan hening sejenak. Farel menyadari tekad Elvano bukan sekadar gertakan. Ada ketenangan yang lahir dari pengalaman hidup, dari kehilangan yang pernah dialami, dan dari cinta yang membuatnya lebih kuat. Pertarungan di balik perusahaan ini bukan hanya soal posisi, kekuasaan, atau ambisi, tapi soal kebenaran dan keadilan. Elvano siap menghadapi semua tekanan, menuntut pertanggungjawaban Farel, dan sekaligus memastikan keselamatan semua orang yang ia sayangi, termasuk Salma yang menunggu di gubuk jauh dari hiruk-pikuk kota. Farel menatapnya dengan marah, tapi tidak ada kata lagi yang bisa mengubah fakta. Perang di balik perusahaan kini telah dimulai, dan Elvano berada di posisi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai pria yang telah belajar melindungi, jatuh cinta, dan berani menghadapi masa lalunya sendiri. Kemenangan yang hampa. Gedung Dirgantara Group berkilau di bawah cahaya senja kota. Layar-layar besar menayangkan berita utama. Elvano Dirgantara berhasil menyingkirkan ancaman Farel Anindya dan memulihkan kendali perusahaan. Media sosial ramai dengan pujian. Para eksekutif tersenyum lega, dan pasar menunjukkan tanda stabilitas kembali. Secara formal, Elvano menang. Namun di balik semua itu, di ruang kerja megah yang dipenuhi lampu kristal dan dinding kaca yang memantulkan kota, Elvano duduk sendiri, menatap layar laptop dan dokumen yang menumpuk. Suasana kemenangan terasa hampa. Ia berhasil, tetapi hatinya terasa kosong. Kemenangan ini adalah pertarungan strategi, bukti, dan kecerdikan. Farel kini tidak lagi menjadi ancaman, perusahaan aman, dan reputasinya tetap utuh. Tapi, satu hal yang tak bisa ia raih di kota ini adalah kehangatan, tawa, dan senyum Salma ke Isya. Elvano menutup mata sejenak, mengingat gubuk kecil, suara hujan yang lembut, aroma tanah basah, dan tawa Salma saat mereka memasak atau merapikan tanaman. Semua itu terasa jauh, seperti mimpi yang manis namun tidak bisa ia raih di dunia kota yang keras. Segala kemenangan ini, tapi tanpa Salma di sisiku, rasanya hampa, gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh deru angin yang masuk melalui jendela besar. Ia menyadari satu hal, kesuksesan, kekuasaan, dan kendali atas perusahaan tidak ada artinya jika hatinya tidak dipenuhi cinta dan ketenangan yang ia rasakan di sisi Salma. Ia berdiri, menatap kota yang sibuk dan penuh ambisi. Semua orang melihatnya sebagai pria kuat, CEO muda yang tangguh, dan pemenang dalam setiap pertempuran bisnis. Tapi Elvano tahu rahasianya sendiri. Hatinya tetap tertambat pada dunia sederhana di hutan, pada gadis yang membuatnya merasa hidup. Dalam hening itu, ia mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa sulit dunia kota ini, tidak peduli tekanan bisnis dan pengkhianatan yang mungkin muncul lagi, ia tahu satu hal, untuk benar-benar merasa utuh, ia harus kembali ke Salma. Kepada tawa, cinta, dan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau kekuasaan. Kemenangan formal di dunia kota hanya separuh dari hidupnya. Bagian yang paling berarti, bagian yang membuat hatinya penuh, hanya bisa ditemui di gubuk kecil, di tepi hutan, di sisi Salma ke Isya, dan untuk itu, ia bersiap melangkah kembali, menuntaskan jarak antara kesuksesan dan cinta yang sesungguhnya. Gadis di gubuk yang pergi. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti gubuk kecil di tepi hutan. Suara burung terdengar samar, dan angin dingin membelai pepohonan yang basah oleh embun. Namun di dalam gubuk, suasana terasa berat dan hening. Salma ke Isya berdiri di depan pintu, tas kecil tergenggam di tangannya,
Matanya menatap pepohonan yang selama ini menjadi saksi hari-hari sederhana dan penuh tawa bersama Elvano Dirgantara. Hatinya berdebar, menahan rasa sakit yang sulit diungkapkan. Beberapa minggu terakhir telah memberinya banyak pelajaran tentang cinta, kejujuran, dan pengkhianatan. Kebohongan Elvano pernah membuat hatinya terluka, dan meski kini ia telah mengerti niat pria itu, luka kepercayaan itu tetap meninggalkan bekas. Salma menarik napas panjang, menatap jalan setapak yang mengarah ke kota. Ia telah memutuskan untuk pergi. Pergi dari Gubuk, dari dunia yang ia cintai, untuk memulai hidup baru, hidup yang lebih mandiri, di kota yang penuh peluang. Ia tidak ingin lagi terlalu bergantung pada siapapun, bahkan pada pria yang kini mulai memenuhi hatinya dengan perasaan yang rumit. Elvano datang dari dapur. Wajahnya masih terkesan santai, tapi matanya berubah ketika melihat Salma dengan tas di tangan. "Salma, mau kemana?" tanyanya. Suara pelan namun panik tersembunyi di balik nada tenang. Salma menatapnya, mata berkaca-kaca namun tegas. "Aku harus pergi, Elvano. Aku ingin mencoba hidup sendiri, di kota. Aku ingin membangun hidupku tanpa harus bergantung pada siapapun. Bahkan padamu," ucapnya. Suaranya bergetar sedikit. Elvano merasa jantungnya tercekat. Ia ingin memprotes, ingin memohon agar Salma tetap di sisinya. Tapi ia tahu ia tidak bisa memaksanya. Semua yang ia lakukan selama ini, rahasia, kebohongan, dan perjuangan di dunia kota, telah membuatnya sadar satu hal. Kebahagiaan Salma tidak boleh terhalang oleh kehadirannya atau masa lalunya. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku tidak bisa menghentikanmu," kata Elvano pelan, menelan rasa sakit yang menusuk hatinya. Matanya menatap Salma dengan campuran penyesalan dan cinta yang dalam. "Tapi, aku harap kamu tahu, hatiku tetap di sini. Selalu untukmu." Salma tersenyum tipis. Air mata jatuh di pipinya. "Aku tahu, Elvano. Tapi aku harus menemukan jalanku sendiri dulu," jawabnya lembut. Tanpa kata lagi, Salma melangkah menuju jalan setapak yang mengarah ke kota, meninggalkan gubuk, hutan, dan Elvano di belakang. Suara langkahnya perlahan menghilang di antara pepohonan, meninggalkan keheningan yang berat dan hati Elvano yang terasa kosong. Di gubuk itu, Elvano berdiri lama, menatap jalan yang baru saja dilewati Salma. Angin berhembus lembut, seolah menyapu sisa-sisa tawa yang kini menjadi kenangan. Ia sadar satu hal, ia telah memenangkan dunia luar, menghadapi ancaman, dan memulihkan perusahaan. Tapi hatinya kini menanggung kekosongan yang hanya bisa diisi oleh gadis yang telah pergi. Dan di hutan yang sunyi itu, gubuk kecil menjadi saksi, bahwa cinta yang tumbuh diam-diam, meski tulus dan kuat, kadang harus diuji oleh pilihan dan keberanian masing-masing. Pencarian cinta sejati. Kota tidak lagi terasa seperti sekadar pusat bisnis bagi Elvano Dirgantara. Gedung-gedung tinggi, jalan yang padat, dan lampu kota yang berkelap-kelip kini hanya menjadi latar belakang kosong dibandingkan satu hal yang terus menghantui pikirannya. Salma Keisha. Beberapa hari setelah Salma pergi dari gubuk, Elvano duduk di kantor mewahnya, menatap tumpukan dokumen dan laporan yang menumpuk. Semua kemenangan, semua strategi yang ia susun untuk mengalahkan Farel, semuanya terasa hampa. Hati dan pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, menemukan Salma. Dengan keputusan yang mantap, Elvano mengumumkan cuti sementara dari jabatannya sebagai CEO. Perusahaan akan aman dengan damar memimpin sementara, gumamnya pada dirinya sendiri. Sekarang waktunya menemukan Salma, menemukan cinta yang seharusnya tidak pernah aku lepaskan. Ia mulai menelusuri kota, mencari jejak gadis yang selama ini menempati hatinya. Dari pasar kecil hingga kafe sederhana, dari taman kota hingga jalan-jalan sempit yang ia dengar dari teman-teman Salma, setiap sudut kota menjadi petunjuk potensial. Dalam pencarian itu, Elvano tidak hanya mengandalkan kekayaan atau koneksi, tapi juga instingnya, insting yang ia asah selama berada di hutan bersama Salma.
Ia mengingat setiap detail kecil, senyum Salma saat menyiram tanaman, tawa ringan ketika mereka memasak bersama, cara ia menatap dunia dengan mata yang jernih dan hati yang tulus. Semua itu menjadi petunjuk yang ia gunakan untuk menemukannya. Di sisi lain, hati Elvano dipenuhi penyesalan. Ia tahu kebohongan dan rahasia yang ia simpan sebelumnya pernah melukai Salma, dan kini tugasnya lebih dari sekadar menemukannya. Ia harus membuktikan bahwa cinta yang ia rasakan tulus dan pantas diperjuangkan. Hari demi hari berlalu, dan setiap pencarian kecil meneguhkan tekadnya. Ia bertemu banyak orang, menanyakan jejak Salma, mengikuti kabar dari teman-teman atau toko yang mungkin pernah ia kunjungi. Kota yang sebelumnya hanya penuh tekanan bisnis kini menjadi medan pencarian cinta sejati, dan Elvano rela menyingkirkan semua kesibukan dan jabatan demi satu tujuan, hati yang ingin ia raih kembali. Malam itu, ia berdiri di sebuah jalan kecil, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Aku akan menemukannya, Salma, apapun yang terjadi, gumamnya pelan, menelan rasa rindu yang menyesakkan. Aku tidak akan menyerah. Cinta ini harus kembali ke tempatnya semestinya. Di balik hiruk-pikuk kota, di tengah cahaya dan bayangan gedung tinggi, pencarian Elvano telah dimulai. Pencarian yang bukan hanya soal menemukan gadis yang pergi, tapi juga menebus kesalahan, memperbaiki hati yang terluka, dan memperjuangkan cinta sejati yang diam-diam tumbuh di hutan. Pertemuan di masjid kota. Sore itu, kota dipenuhi cahaya keemasan dari matahari yang mulai condong ke barat. Jalan-jalan ramai dengan orang yang pulang dari pekerjaan. Suara kendaraan bercampur dengan bisik angin yang menembus celah gedung tinggi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Elvano Dirgantara berjalan cepat. Langkahnya pasti namun hati berdebar. Ia telah menelusuri jejak Salma ke Isya hingga menemukan tempat yang kemungkinan besar menjadi tujuan gadis itu. Sebuah masjid sederhana di sudut kota. Elvano menahan napas sejenak ketika melihat sosok Salma sedang duduk di bangku luar masjid, membaca Al-Quran dengan tenang. Rambutnya yang tertutup kerudung menambah kesan anggun dan sederhana. Saat itu, Elvano menyadari bahwa semua perjuangannya, menghadapi dunia bisnis, meninggalkan jabatan sementara, menelusuri setiap sudut kota, tidak ada artinya jika ia tidak memperbaiki hubungannya dengan gadis ini. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti tarikan napas yang tertahan. Ketika akhirnya berdiri tepat di depan Salma, ia menunduk hormat, menatap mata gadis itu dengan tulus. Salma, aku tahu aku telah melukai hatimu, katanya dengan suara pelan namun tegas. Aku berbohong padamu, menyembunyikan identitasku. Tapi semuanya aku lakukan karena aku takut kehilanganmu dan ingin melindungimu. Salma menatapnya. Wajahnya sulit ditebak. Matanya berbinar. Bibirnya sedikit bergetar. Namun ia tetap diam. Elvano tahu, kata-kata saja tidak cukup. Ia harus menunjukkan ketulusan hatinya. Aku tidak ingin lagi ada kebohongan antara kita. Lanjutnya, menunduk sedikit sebagai tanda penyesalan yang dalam. Aku mencintaimu, Salma. Aku ingin kau tahu itu. Tanpa tipu daya, tanpa rahasia, tanpa akting. Aku hanya ingin jujur padamu sekarang. Hening sejenak. Hanya suara angin dan bisik kota yang terdengar. Salma menutup Al-Quran dan menatapnya lama. Ada perasaan campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga rasa rindu yang sulit diabaikan. Hatinya berdebar, tapi ia merasakan ketulusan dalam setiap kata Elvano. Elvano, aku butuh waktu untuk mempercayaimu lagi, ucap Salma dengan suara lembut, namun terdengar tegas. Tapi, aku bisa merasakan ketulusanmu sekarang. Aku bisa melihat bahwa kamu benar-benar menyesal. Elvano mengangguk pelan, melepaskan napas lega. Aku siap menunggu. Salma, apapun yang kamu butuhkan, apapun yang membuatmu nyaman, aku akan melakukan itu. Yang penting, aku bisa bersamamu dengan hati yang jujur. Di depan masjid yang sederhana itu, dua hati yang sempat terpisah kini bertemu kembali. Bukan sekadar pertemuan fisik,
Tapi pertemuan hati, dengan penyesalan yang diakui, cinta yang diungkapkan tanpa kebohongan, dan harapan baru yang perlahan mulai tumbuh. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan cahaya lembut di wajah mereka. Kota yang bising terasa jauh, tidak ada gangguan, hanya dua hati yang berdampingan, belajar memaafkan, menerima, dan menumbuhkan cinta yang selama ini diam-diam mereka rasakan. Rumah yang sebenarnya. Cahaya pagi menembus jendela rumah mungil yang terletak di pinggir kota. Suara burung dan desiran angin membawa ketenangan yang berbeda dari gemerlap lampu kota atau riuh rapat perusahaan. Di dalam rumah, Salma Keisha sedang menata bunga di pot kecil di teras, sementara Elvano Dirgantara menyiapkan sarapan sederhana. Ini bukan gubuk di tepi hutan, juga bukan mensyah mewah di pusat kota. Tapi bagi mereka, tempat ini terasa sempurna. Rumah ini bukan soal bangunan atau kemewahan, melainkan tentang hati yang saling berdekatan, ketulusan yang tumbuh setiap hari, dan rasa aman yang baru mereka rasakan setelah perjalanan panjang penuh rahasia, kebohongan, dan rindu. Elvano menatap Salma yang tersenyum sambil menuangkan air ke tanaman. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia telah melewati dunia yang keras, ancaman bisnis, kebohongan masa lalu, dan rasa rindu yang tak tertahankan. Semua itu mengajarkannya satu hal, rumah sejati adalah tempat di mana hati bisa merasa damai dan dicintai. Salma, ucap Elvano pelan, menatap matanya. Aku mungkin masih harus mengurus perusahaan dari luar, tapi di sini, denganmu, aku merasa lengkap. Tidak perlu mensyah, tidak perlu kemewahan, yang penting adalah kita. Salma menoleh, matanya berbinar, tersenyum lembut. Aku juga merasakan hal yang sama. Elvano, rumah ini, rumah kita, bukan sekadar bangunan. Tempat di mana hati kita bersama, itu yang paling penting. Mereka duduk bersama di teras, memandang halaman kecil yang mulai mereka tata bersama, tanaman, bunga, dan aroma tanah basah yang menenangkan. Tawa mereka terdengar ringan, bercampur dengan suara angin. Tidak ada tekanan, tidak ada rahasia, hanya ketulusan yang menempel di setiap gerakan, setiap percakapan, dan setiap senyuman. Elvano menatap langit yang cerah, menarik napas panjang, dan tersenyum. Semua perjuangan, semua pengorbanan, semua perjalanan panjang yang mereka lalui, akhirnya membawa mereka ke titik ini, tempat di mana cinta mereka bisa tumbuh tanpa beban, tanpa ketakutan, dan tanpa rahasia. Salma menggenggam tangan Elvano, lembut namun penuh keyakinan. Di sini, kita benar-benar bebas, dan kita benar-benar bersama. Elvano membalas genggaman itu dengan erat, hati penuh rasa syukur. Ya, Salma, di sini, rumah yang sebenarnya bukan sekadar bangunan, tapi kita. Hati kita. Dan selama kita bersama, rumah itu akan selalu hangat. Di rumah mungil itu, di pinggir kota yang ramai namun terasa jauh dari hiruk-pikuk dunia, Elvano dan Salma menemukan arti sesungguhnya dari rumah. Bukan kemewahan, bukan harta, tapi kedekatan hati, cinta yang tulus, dan ketenangan yang mereka cipta bersama. Hari-hari mereka kini diisi tawa, kerjasama, dan cinta yang tumbuh setiap hari. Rumah sederhana itu menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang dunia luar, tapi tentang tempat di mana hati bisa bernaung bersama, damai dan utuh. Dan di sana, di rumah yang mereka sebut rumah sendiri, Elvano dan Salma benar-benar pulang.